Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 0541434421. Saya dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara digital citizen dan citizen journalism. Yang pertama adalah fokus utama. Digital citizen berfokus menelusuri atau mengakses informasi saat berinteraksi di ruang online. Digital citizen lebih menekankan pada kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab untuk berpartisipasi di dunia digital seperti media sosial, forum, dan layanan daring lainnya. Sementara itu, citizen journalism berperan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan berita atau informasi, serta produksi konten. Citizen journalism berfokus pada partisipasi warga dalam aktivitas jurnalistik untuk menyuarakan opini dan fakta yang tidak selalu dijangkau oleh media arus utama. Yang kedua adalah prinsip dan etika. Digital citizen berpegang pada prinsip aman, cerdas, dan sosial, yang artinya setiap penggunaan digital harus menjaga keamanan data pribadi, berpikir kritis dalam menerima informasi, dan berinteraksi positif secara sosial di dunia maya. Sementara itu, citizen journalism beretika dengan tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan nama baik, tidak memicu sara, wajib mencantumkan sumber. Etika ini yang menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam penyebaran informasi agar tidak menimbulkan disinformasi dan konflik publik. Yang ketiga adalah elemen utama. Digital citizen mencakup 9 elemen kewarganegaraan digital, antara lain akses digital, perdagangan digital, komunikasi dan kolaborasi digital, kecakapan atau literasi digital, kesehatan dan kesejahteraan digital, hukum digital, hak dan tanggung jawab digital, keamanan dan privasi digital. Kesembilan elemen ini yang menjadi pedoman untuk membentuk perilaku digital yang beretika dan sadar hukum. Sementara itu, citizen journalism memiliki 11 lapisan partisipasi oleh stakeholding, yaitu membuka komentar publik warga sebagai pelengkap liputan, peliputan open source, blog warga, blog transparansi redaksi oleh warga, situs jurnalisme warga mandiri diedit ataupun tanpa sunting, menambah edisi cetak, hibrida, jurnalisme wiki, atau pembaca menjadi editor. Lapisan inilah yang menunjukkan berbagai tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan jurnalistik, dari sekedar pembaca aktif hingga produsen berita penuh. Yang keempat adalah bentuk-bentuk. Bentuk dari digital citizen adalah orang pribadi. Setiap individu dapat menjadi digital citizen dengan terlibat dalam aktivitas daring yang produktif seperti pembelajaran digital ataupun kolaborasi online. Sementara itu, citizen journalism dapat berupa audience participation, situs independen, situs partisipatoris murni, media kolaboratif, mailing list atau newsletter, dan siaran pribadi. Bentuk ini yang menunjukkan bahwa citizen journalism bersifat terbuka dan demokratis, yang dimana setiap orang bisa menjadi bagian dari penyebaran informasi. Yang kelima adalah dampak. Digital citizen berdampak pada identitas digital yang makin krusial. Jejak digital bisa berdampak pada aspek sosial ekonomi. Jejak digital dapat mempengaruhi reputasi seseorang di dunia kerja maupun sosial, sehingga kesadaran terhadap etika digital sangat penting. Sementara itu, citizen journalism sebagai arus revolusioner yang mendemokratisasi pengumpulan berita dan menentang jurnalisme arus utama. Dampak ini yang memperkuat posisi masyarakat dalam mengontrol informasi dan memperluas ruang kebebasan berekspresi di dunia digital. Yang terakhir adalah perbedaan. Digital citizen menitik beratkan pada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, aman, dan etis. Seorang digital citizen harus dapat memahami 9 elemen kewarganegaraan digital seperti akses komunikasi,
literasi, keamanan, hukum, dan tanggung jawab digital. Tujuannya adalah agar individu dapat berinteraksi dengan bijak di ruang online, menjaga privasi, serta tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoax ataupun pelanggaran etika. Sementara itu, citizen journalism berfokus pada peran aktif masyarakat dalam dunia informasi dan pemberitaan. Warga tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga produsen informasi yang berpartisipasi dalam mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita melalui berbagai platform seperti blog, situs kolaboratif, ataupun media sosial. Melalui 11 lapisan partisipasi menurut Steve Outing, citizen journalism mampu memperkuat demokrasi informasi dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan bentuk partisipasi, yaitu digital citizen lebih menekankan pada literasi, keamanan, dan etika digital dalam berinteraksi di dunia maya, sedangkan citizen journalism menekankan pada partisipasi aktif warga dalam penyebaran dan produksi berita untuk kepentingan publik. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.